Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Putri Syahira dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di video ini, untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan yang terakumulasi dalam diri anggota organisasi. Kemampuannya ini terus diasah oleh perusahaan dari waktu ke waktu, dan perusahaan terus mengembangkan keahliannya sebagai pilar perusahaan agar selalu memiliki keunggulan kompetitif. Setiap langkah perusahaan untuk mengembangkan diri dapat dengan mudah ditiru oleh perusahaan lain, sehingga tidak mungkin terus-menerus dipertahankan sebagai competitive advantage. Sebaliknya, sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial, karena kompetensi yang dimilikinya berupa intelektualitas, sifat, keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif, tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Tak hanya dalam lingkungan industri tertentu yang lukratif dan kompetitif akan diwarnai dengan bajak-bajak sumber daya manusia untuk memacu keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu bagaimana organisasi mengelola kompetensi sumber daya manusia? Salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis, integrated, interrelated, dan united. Organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Penerapan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan. Antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Ketiga, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih konsisten. Senada disampaikan oleh Ruki dalam Sutrisma pada tahun 2010. Menurut Ruki, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu adalah memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang sumber daya manusia. Yang kedua adalah alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif, serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya, dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan, serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari. Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi ramping mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya. Dan yang keempat adalah dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi atau imbalan yang dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan dan ditampilkan seorang karyawan. Yang kelima adalah memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah ini. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan
nilai-nilai, dan hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia. Apa sih tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu? Jadi, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja melalui program pendidikan dan pelatihan, agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau suatu organisasi. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kerja atau training adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaannya. Singkatnya, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja atau vokasional, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar. Jenis pelatihan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah magang atau apprenticeship training. Magang adalah sebuah pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktik secara langsung pada suatu posisi pekerjaan. Magang banyak sekali dimanfaatkan untuk melihat potensi individu dalam satu jenis pekerjaan tertentu. Sehingga, apabila magang telah selesai, biasanya individu yang berkinerja baik akan ditawari bekerja pada posisi tersebut. Yang kedua adalah on-the-job training. Metode on-the-job training adalah sebuah pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerjaan. Dalam hal ini, karyawan diberi pelatihan mengenai pekerjaan baru dengan supervisi langsung dari seorang pelatih yang berpengalaman. Lebih jauh, on-the-job training dibagi dalam beberapa metode, antara lain coaching, apprenticeships, dan job rotation. Jenis pelatihan yang terakhir adalah off-the-job training. Metode off-the-job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini akan dipakai jika banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat, atau pelatihan dalam pekerjaan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala biaya atau sangat mahal. Lebih jauh, off-the-job training dibagi dalam beberapa metode, antara lain flexible training, role-playing, simulation, case study, dan laboratory training. Pengembangan karir. Karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya, terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Dengan kata lain, karir merujuk pada perkembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Pengembangan karir sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan, karena dengan cara itu individu akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik daripada apa yang diperoleh sebelumnya, baik material maupun non-material, seperti status sosial, perasaan bangga, dan sebagainya. Perusahaan harus memberi kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri mengenai tujuan serta kesempatan menjalani karirnya. Selanjutnya, pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi adalah satu perubahan posisi jabatan yang dilakukan dalam suatu organisasi pada tingkat jabatan yang sama. Prinsip mutasi adalah memindahkan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitasnya kerjanya meningkat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Mutasi merupakan salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi kerja. Kedua adalah promosi. Promosi merupakan perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu perusahaan, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Yang ketiga adalah demosi. Demosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Demosi dilakukan untuk memberikan pelajaran atau bentuk suatu hukuman bagi seorang karyawan. Biasanya, karyawan yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya pada jabatannya akan mengalami demosi ke jabatan yang lebih rendah. Yang ketiga adalah keahlian yang dimiliki seorang akuntan. Setiap individu yang menginginkan untuk menjadi akuntan profesional harus memiliki beberapa keahlian sebagai berikut.
Yang pertama adalah professional skills. Pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu terkait lainnya yang meliputi akuntansi keuangan dan laporan keuangan, akuntansi manajemen dan pengendalian manajemen, perpajakan, hukum bisnis dan perdagangan, audit dan asuransi, dan etika dan nilai-nilai profesional. Kemudian, pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian yang meliputi ilmu ekonomi, lingkungan bisnis, corporate governance, etika bisnis, pasar uang, metode kuantitatif, perilaku organisasi, manajemen strategis, dan pengambilan keputusan, pemasaran, perdagangan internasional, dan globalisasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi, yang meliputi pengetahuan umum teknologi informasi, pengetahuan mengenai pengendalian teknologi informasi, kompetensi di bidang pengendalian teknologi informasi, dan kompetensi sebagai perancang atau penilai atau manajer sistem informasi maupun gabungan kompetensi tersebut. B adalah intellectual skills. Intellectual skills terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Sintesis berarti menggabungkan pengetahuan dari beberapa bidang, memprediksikan, dan menarik kesimpulan. Intellectual skills memungkinkan seorang akuntan profesional menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan membuat judgement atau penilaian dan keputusan yang tepat pada setiap kondisi organisasi. Kemudian, intellectual skills meliputi yang pertama adalah kemampuan menempatkan, mendapatkan, mengorganisasikan, dan memahami informasi yang berasal dari manusia, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua adalah kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak struktur dan tidak biasa terjadi. Yang C adalah communication skills. Kemampuan ini memungkinkan akuntan profesional bekerja dengan pihak luar organisasi, menerima dan mengirimkan informasi, serta memberikan pertimbangan yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. Komponen yang tercakup dalam keahlian ini adalah yang pertama, bekerja dalam tim. Yang kedua, berinteraksi dengan individu yang berbeda secara kultural dan intelektual. Yang ketiga adalah bekerja secara efektif di dalam organisasi yang multikultural. Yang keempat, bekerja dengan pihak lain dalam suatu proses konsultasi untuk bertahan dan menyelesaikan masalah. Kelima, menegosiasikan kesepakatan dan penyelesaian yang dapat diterima di dalam lingkungan profesi. Keenam, menyajikan, mendiskusikan, melaporkan, dan mempertahankan pendapat secara efektif melalui komunikasi formal dan informal, baik tertulis maupun lisan. Dan yang terakhir adalah mendengar dan membaca secara efektif, termasuk kepekaan terhadap perbedaan budaya dan bahasa. D adalah organizational and business management skills. Keahlian di bidang ini telah menjadi bagian yang semakin penting bagi akuntan profesional. Akuntan dituntut untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan operasional organisasi. Sebelumnya, tugas akuntan mungkin hanya terbatas pada penyediaan data yang akan digunakan oleh pihak lain. Tetapi, sekarang akuntan sering menjadi bagian dari kelompok pembuat keputusan. Akuntan profesional perlu memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik, dan pengetahuan global yang luas. Keahlian di bidang ini mencakup yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua, pertimbangan dan kearifan profesional. Ketiga, perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengatur, memotivasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang E adalah basic abilities. Menurut Robbins, keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah basic literacy skills atau keahlian dasar, yaitu keahlian yang wajib dimiliki oleh kebanyakan orang seperti membaca, menulis, dan mendengar. Yang kedua adalah technical skills atau keahlian teknis, yaitu keahlian dalam hal-hal yang bersifat teknis, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer.
Yang ketiga adalah interpersonal skills atau keahlian interpersonal, yaitu adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan dengan rekan kerja secara positif dan konstruktif, seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat, dan bekerja dalam satu tim. Dan yang terakhir adalah problem solving atau menyelesaikan masalah, yaitu adalah kemampuan menyelesaikan masalah termasuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif, menganalisis, serta memilih penyelesaian yang baik. Ke F adalah soft skills. Soft skills merupakan kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya, soft skills yang kamu miliki memperlihatkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarmu. Soft skills meliputi jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, cepat beradaptasi, hard worker, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, teamwork, leadership, loyalitas, komunikasi, critical observation, dan problem solving. Demikian sekilas yang dapat saya uraikan sehingga dapat dicapai kualitas karyawan atau sumber daya manusia sebuah perusahaan yang lebih baik, sehingga hasil yang maksimal dapat diperoleh sesuai besaran hasil yang telah diprediksi dan direncanakan. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kalian mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.